teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memulai tur Museum Nasional. Perkenalkan, nama saya Lolita Putri Purbasari. Perkenalkan, nama saya Yuliana Permatasari. Nah, saya Nia Fitrianti. Perkenalkan, nama saya Nanda Agustina Triwinega. Perkenalkan, saya Natalisa. Selamat menonton. Kak, mau nanya dong, pada tahun berapa museum didirikan? Jadi Museum Nasional itu didirikan pada tanggal 24 April 1778 dan saat ini berarti usianya sudah 242 tahun. Sejarah museum ini tuh apa? Iya, kenapa? Sejarahnya. Jadi Museum Nasional itu dulu didirikan oleh cendekiawan Belanda. Namanya adalah Batavia's Genootschap van Husten en Wetenschappen atau disingkat BG. Jadi itu isinya memang cendekiawan Belanda, orang-orang yang suka antiquarian, yang suka koleksi-koleksi barang-barang antik seperti ini. Mereka tuh ada di satu lembaga, membuat sebuah lembaga. BG itu namanya. Nah, kemudian sebenarnya pada awal-awal jadi dulu belum ada di sini. Dulu tempat mereka menyimpan koleksi bukan di sini. Kemudian lama-lama baru pindah ke sini karena di tempat sebelumnya itu koleksinya sudah banyak dan tempatnya sempit. Museum Nasional itu kenapa disebut dengan Museum Gajah? Museum Gajah, kenapa Museum Nasional disebut Museum Gajah? Sebenarnya Museum Gajah itu memang sebutan oleh masyarakat sekitar. Jadi mereka tuh kalau yang saya tahu mereka tuh kalau kalian ke depan museum ada tulisan museum di depan gedung A, kemudian di depannya ada patung gajah. Iya. Nah mereka tuh nggak tahu itu tuh apa. Jadi mereka tuh biasanya ya melihat apa yang ada gitu. Jadi di depan ada tulisan museum, terus di depannya itu ada patung gajah. Nah kira-kira ada yang tahu nggak patung gajah dari mana? Gitu. Dari mana itu adalah pemberian atau hadiah dari Raja Thailand kepada pemerintah Batavia pada saat itu, dan kemudian dipasang di situ sampai sekarang. Yang depan. Yang ini depan yang kecil tadi kalian lihat nggak? Iya. Ya itu di depan itu pemberian hadiah. Jadi itu alasan kenapa disebut Museum Gajah. Jadi bukan koleksinya yang ada gajahnya gitu, tapi memang karena di depan ada patung gajah dan ada museum nih, tulisan museum doang gitu. Jadi masyarakat bingung dong ini museum apa gitu. Tapi karena di depannya ada patung gajah jadi Museum Gajah. Kalau di sini asli yang replika hanya sedikit sebenarnya. Tapi kalau yang di sini yang kita lihat sekarang semuanya oke asli sih ya. Memang dari batunya juga udah kelihatan. Si raja yang membuat arca ini tuh penganut aliran tantra, atau tantra itu kayak semacam aliran Hindu dan Buddha tapi versi apa ya, jalan pintas gitu. Jadi cara ibadahnya dia tuh tidak lazim gitu. Ya jadi dia kalau mau masuk nirwana atau mau ke surga itu mereka punya cari jalan lain dengan ritual-ritual yang tidak biasa. Contohnya kayak makan darah itu juga kan di mangkok nih. Nah dia megang mangkok sama senjata. Nah mangkok itu disimbolkan isinya darah kayak gitu. Terus juga menginjak ini ada tengkorak juga menginjak manusia kayak gitu. Jadi ritualnya memang rada aneh kalau tantra ini. Dan sebenarnya banyak juga raja-raja penganut tantra kayak gini. Terus selain ini di sini nyimpan barang-barang apa sih selain arca-arca ini? Kita juga punya koleksi etnografi atau koleksi dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Terus juga kita punya koleksi dari masa-masa penjajahan, walaupun tidak banyak ya. Jadi koleksi masa-masa penjajahan itu atau koleksi barang-barang Eropa itu tidak banyak di sini. Jadi kalau lebih banyak tuh di Museum Fathahillah atau Museum Kesejarahan Jakarta. Fathahillah Kota Tua. Kalau di sini hanya sedikit, tidak banyak. Jadi lebih banyak tentang budaya bangsa Indonesia kayak gitu. Kan ini kan biasanya berapa sih jumlah pengunjung yang datang untuk belajar tentang sejarah di sini sih? Rata-rata kalau sebelum pandemi itu kita bisa menerima 2.000 pengunjung setiap hari. Setiap harinya? 2.000 sampai 3.000, apalagi weekday ya. Biasanya rombongan anak sekolah itu datang ke museum itu bisa nembus
bus dan dari banyak sekali sekolah. Itu weekday. Kalau weekend lebih banyak lagi, yang biasanya berkunjung itu adalah keluarga kalau weekend. Iya, jadi kalau biasanya kalau weekend atau Sabtu Minggu gitu memang di museum suka ada banyak kegiatan. Jadi biasanya anak-anak tuh suka, atau turis-turis tuh suka banget. Kegiatan apa sih yang sering diadakan di wilayah sini? Di sini kalau di Museum Nasional itu kita ada akhir pekan di museum, ada kegiatan teater. Nah, biasanya lokasinya ada di sini atau di sebelah sana nih. Jadi kita ada pertunjukan teater, biasanya kerjasama dengan teater koma. Nah, mereka akan biasanya ramai di sebelah sana. Kemudian ada kegiatan belajar membatik, kemudian ada kegiatan belajar gamelan. Jadi pengunjung itu bisa memainkan gamelan, dan itu ada diajarin pelan-pelan sama gurunya. Nah, itu biasanya selain anak-anak, itu turis juga suka banget. Tapi setelah pandemi ini, kan sedang ada masa pandemi nih. Iya. Terus event-event itu masih diadakan atau kita ini? Kalau sekarang sedang ditiadakan untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan ya. Semuanya ya Kak? Ya, semuanya. Dulu sebelum pandemi kita suka ada kegiatan belajar gamelan. Ya biasanya suka ada belajar gamelan, tapi sekarang lagi nggak ada, jadi nggak ada, ditutup dulu. Kalau lagi ada kegiatan tertentu suka ada pameran temporer sebelah sana. Jadi itu ada ruang temporer untuk pameran-pameran apapun. Untuk perawatan dan keamanan di museum ini, untuk arca-arcanya gimana Kak? Kalau untuk keamanan itu sebenarnya di tiap sudut di Museum Nasional memang dipasang CCTV. Kalau untuk perawatan itu sebenarnya untuk perawatan koleksi tergantung dari koleksi apa. Jadi materialnya apa? Ada yang terbuat dari tulang, itu pasti beda perawatannya dengan yang terbuat dari kain atau yang dari batu seperti yang tadi di gedung A gitu. Jadi kita memang selalu rutin. Jadi kalau di Museum Nasional itu ada bidang ada konservasi. Nah, tim-tim konservasi itu yang akan mengurus koleksi, termasuk di ruang tata pamer ini. Jadi kalau kita perhatikan nanti ini di jalan, itu kita akan lihat koleksi yang ada pengatur suhu, kemudian ada perangkap debu untuk menghitung ada debu nggak sih di dalam, seberapa banyak nggak. Terus juga ada silika gel untuk mengatur kayak suhu di dalam vitrin. Kan kalau koleksi seperti ini tidak boleh sembarangan ya, apalagi yang terbuat dari tulang, itu benar-benar suhunya harus dingin banget. Tapi koleksi yang di sini kenapa tidak ada silika gel atau apapun ini, karena memang sebenarnya koleksi di sini adalah replika. Koleksi di lantai 1 itu kebanyakan memang replika, karena memang kan terbuat dari tulang, jadi sangat rawan sekali kalau ditaruh di ruang pamer. Bagaimana sih Kak usaha atau kiat yang dilakukan Museum Gajah untuk menarik minat pengunjung? Kalau biasanya Museum Nasional itu kita punya banyak sekali kegiatan. Kegiatan itu merangkul semua golongan ya, baik anak-anak ataupun orang dewasa ataupun turis. Kalau anak-anak itu kita punya ruangan di bawah basement, itu ada kids corner. Itu memang biasanya anak-anak PAUD, TK tuh senang ke sana karena kita diajarkan untuk bermain tapi sambil belajar gitu. Apa sih dampak dari pandemi yang dirasakan? Dampak dari pandemi sebenarnya banyak ya. Termasuk yang paling terasa adalah pengurangan pengunjung ya. Kunjungan itu sangat berkurang drastis, dari yang kita bisa nerima 2.000 per hari, sekarang kayaknya hanya 30 sampai 50 kalau weekday. Kalau weekend mungkin bisa sampai 100-200 ya. Tapi itu sangat-sangat jauh banget dari hari biasanya. Itu sangat berdampak banget, dan juga kita jadi tidak bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya berkerumun gitu. Padahal kegiatan kita memang kebanyakan kan memang menimbulkan kerumunan ya, kayak kegiatan tari, belajar gamelan atau teater, itu kan pasti selalu membutuhkan kerumunan. Tapi sekarang sudah tidak ada, jadi kita tidak bisa mengadakan event tersebut. Ini adalah replika mobil pertama di dunia dari Mercedes-Benz ya, tahu ya Mercedes? Iya. Nah, ini adalah mobil pertama Mercedes. Jadi mobil pertama yang menggunakan bahan bakar bensin. Mesinnya dari belakang ya. Ini salah satu yang paling
paling baru nih di sini dipajang. Untuk saat ini Museum Nasional sudah dibuka untuk umum, jadi masyarakat sudah bisa masuk dan kita sudah menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung siapapun yang datang. Jadi jangan takut untuk datang Museum Nasional. Kita sudah jadi di depan pun sudah dites suhu, kemudian wajib memakai masker, dan anak-anak itu juga sekarang sudah dibatasi, pengunjung juga dibatasi. Jadi kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan takut untuk datang ke Museum Nasional.